Bersama kita maju bersama sepak bola Indonesia. Sepak bola kita. Oke, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai lagi nih seputar timnas kebanggaan kita, tentunya timnas Indonesia ya. Yang kemarin baru saja usai melangsungkan laga tandang versus Cina dan harus menelan kekalahan dengan skor 1-2. Nah, untuk menemani perbincangan kita di hari ini udah ada seseorang yang sudah di sebelah saya, yakni Bung Yoel. Selamat datang kembali Bung di podcastnya sepak bola kita. Ini kedua kali ya Bung ya kita ngobrol-ngobrol seputar timnas nih Bung. Iya, karena bicara soal sepak bola seperti nggak pernah berhenti. Oke, baik. Nah, sebelum saya tanya-tanya dulu nih, saya bakal sapa Bung Yoel dulu ya. Apa kabarnya nih Bung? Kabarnya kurang enak ini. Kabarnya kurang enak ya? Kenapa nih Bung? Apakah masih kepikiran ya? Ya, pertama memang kepikiran ketika Indonesia dikerjai lawan Bahrain. Oke. Kemudian kepikiran juga lah ketika Indonesia kalah dari Cina 1-2. 1-2 ya. Sementara kita prediksinya menang. Ya, yakin kita bisa mengalahkan Cina kan? Iya, benar-benar. Sementara tapi harus dibungkam 2-0 di babak pertama gitu ya. Iya, kalau kita lihat ini saya katakan mungkin ini kekeliruan atau rotasi blunder ya dari Sintayong sebagai pelatih. Memainkan beberapa pemain yang ketika lawan Bahrain justru dicadangkan. Kita tidak mau mengevaluasi satu persatu, tapi ada Asnawi yang diberi tanggung jawab sebagai kapten, kemudian Sen Patinama yang juga diturunkan ketika lawan Cina. Ketika lawan Bahrain malah tidak diturunkan. Oke, berarti itu tanggapan Bung Yoel mengenai pertandingan kemarin ya Bung ya? Ya, saya pikir banyak netizen yang kecewa ya. Banyak juga fans sepak bola Indonesia yang mengatakan ini Sintayong ini kok spekulasi berjudi. Iya, berjudi. Dengan apalagi ini laga penting ya. Laga penting, berjudi ketika Indonesia lawan Cina, karena kita yakin kalau kita bisa meraih poin minimal seri aja mungkin peluangnya untuk lolos ke babak berikutnya mungkin lebih besar ya Bu? Lebih besar gitu. Sementara ini harus kalah begitu ya Bu? Ya, bukan harus kalah, dikalahkan. Iya, kita nggak pernah mau ngalah gitu. Iya, seharusnya kita menang bisa dapat 3 poin, tapi malah harus terbantai 1-2 dengan Cina. Nah, menurut Bung Yoel sendiri nih, tadi Bung sempat sampaikan STY itu ada blunder saat rotasi pemain. Adakah pemain yang seharusnya itu dicadangkan oleh Sintayong sebelum melakukan laga kontra dengan Cina ini? Ya, kalau kita lihat pemain yang diturunkan lawan Cina kemarin kan itu kan pemain yang lawan Arab Saudi, lawan Australia dan terakhir lawan Bahrain kan pemain cadangan. Iya, pemain cadangan. Ya, Asnawi, kemudian Sen Patinama, saya pikir, dan itu kan pemain yang dicadangkan ketika justru Tom Haye malah dicadangkan ya Bung ya? Nah, itu dia gitu. Nah, ini saya bilang berjudi lah ini rotasi yang blunder dari Sintayong. Gitu. Baik. Nah, kenapa nih menurut Bung Yoel sendiri, kenapa STY ini berani sekali sih mencoba-coba untuk merotasi pemain dan juga melakukan percobaan-percobaan di laga penting yang harus dilakoni Indonesia ini nih. Sementara kita udah bertekad berambisi untuk mendapatkan 3 poin di kandangnya Cina untuk bisa mengamankan posisi lolos ke Piala Dunia nih, Bung. Kalau ada nggak pas sebagian, tapi belum bisa dibuktikan tekanan netizen ya. Baik. Karena banyak pemain naturalisasi yang diturunkan. Ya, kapan sih pemain lokal? Pemain lokal juga berkualitas loh. Kenapa nggak diturunkan? Tapi saya pikir mestinya tidak di partai yang penting ini gitu. Ini kan berjudi saya pikir. Rotasi yang boleh dikatakan keliru lah kali ini Sintayong mau nyusun strategi dalam menyusun line up startingnya. Iya, agak lain kata orang Medan. Agak lain ya. Jangan maunya menurunkan pemain lokal, tapi jangan di laga yang sepenting ini begitu ya Bu? Ya, memang semua laga itu penting ya, tapi kan ekspektasi kita terhadap timnas ini kan lagi tinggi-tingginya. Apalagi dengan kondisi Cina yang kemarin dibantai terus ya Bung ya. Terpuruk 2 kali, kita yakin bisa menang, tapi ya faktanya seperti kita lihat kemarin gitu. Baik. Nah, tadi Bung Yoel ada sampaikan nih, STY ini sebenarnya blunder saat melakukan rotasi pemain. Seharusnya siapa sih menurut Bung pemain-pemain yang harusnya dicadangkan justru malah dijadikan starter nih dengan Sintayong? Iya, kalau kita lihat kemarin lawan Bahrain, lawan Arab Saudi itu kan Sen Patinama itu kan diturunkan. Nah, tetapi kemarin kita lihat kita memang semua bisa terjadi, tapi kesalahan koordinasi Sen Patinama dengan Ivar Jenner di lini belakang gitu, yang seharusnya bola itu bisa dibuang tapi justru mereka malah salah koordinasi, akhirnya bisa dimanfaatkan oleh pemain Cina dan itu gol. Sen Patinama sepanjang pertandingan timnas saya pikir belum memberikan kontribusi yang signifikan ya.
Shin dengan Ivar ya? Iya, beda dengan Ivar Jenner. Oh, Ivar Jenner ya. Nah, kemudian kalau Asnawi ini kan gini, dalam konteks pertandingan lawan Cina yang mereka itu berambisi juga untuk bisa mengalahkan Indonesia, mestinya kan Indonesia tidak Sintayong tidak melakukan rotasi-rotasi yang pemain yang seharusnya bukan di posisinya begitu. Iya betul. Ya, kita melawan pemain yang tim Cina ini yang cenderung bertahan, mestinya kan tidak pemain bertahan yang ditambah. Ini Asnawi ini kan pemain bertahan sebenarnya, tapi dipaksa dia harus menyerang. Bayangkan crossing dia, passingnya beberapa kali keliru, dan dia jarang ya crossing ke kotak penalti. Oke, berarti Asnawi ini sebenarnya bukan di posisinya, makanya mungkin bisa melakukan kesalahan-kesalahan tersebut ya, Bu? Iya, kalau menurut saya kalau memasang Asnawi nanti lawan Jepang. Oh, kenapa gitu, Bu? Iya, karena kan Jepang kan punya Mitoma ya. Di sisi kiri ya, Bu ya? Sisi kiri, pemain Brighton ini kan cukup bahaya. Kita ingat Asnawi dulu ketika bisa mematikan gerakan Garnacho ya. Garnacho di friendly match di Argentina kemarin. Betul. Nah, barangkali ketika nanti lawan Jepang bisa Asnawi diturunkan. Tapi tidak lawan Cina kemarin gitu. Oke, berarti sesuai dengan posisinya ditempatkan Asnawi ya. Betul. Baik. Nah, tadi kita sudah membahas pemain pengganti yang diturunkan STY di laga penting begitu ya, Bung. Nah, di November mendatang nih kita bakal melangsungkan laga lagi ya, menjamu Jepang dengan Arab Saudi, apalagi ini kandang kita sendiri. Menurut Bung Yol sendiri, seberapa besar sih peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia 2026 nanti? Iya, kalau kita ditanya kan orang Indonesia selalu optimis ya. Baik. Ya, meskipun kalah pasti tetap optimis ya kan. Meskipun kita misalnya kecewa tetap optimis gitu. Artinya bangsa Indonesia kan bukan bangsa yang gampang menyerah, pantang menyerah gitu. Nah, ini menurut saya ketika lawan Jepang nanti mungkin banyak orang beranggapan berat nih Jepang, rata-rata pemainnya merumput di Eropa semua itu, gitu kan. Apakah bisa kita menahan imbang, minimal menahan imbang ya, walaupun di kandang Indonesia gitu. Kalau menang itu luar biasa. Wah, ini tantangan luar biasa bagi timnas Indonesia gitu. Nah, barangkali Sintayong sudah melihat peluang-peluang itu, tapi ada problem sebenarnya. Di mana nih menurut Bung Yol? Karena dua pemain kunci kita tidak hadir. Siapa itu, Bung? Zaid Idris dan Ivar Jenner akumulasi kartu kuning. Sayang sekali ini jantung pertahanan Indonesia terancam ini. Nah, di sini saya pikir perlu Sintayong memikirkan siapa kira-kira pengganti. Yang jadi penggantinya. Iya. Sementara kita harus mengantisipasi serangan-serangan yang bertubi-tubi. Kalau memasukkan Jordi Amat juga saya pikir agak berisiko ya. Belum. Karena Jordi Amat ini setahun berapa sudah dimakan usia juga. Iya, benar. Ya, agak sedikit lambat. Nah, menghadapi pemain-pemain Jepang yang pricingnya cukup tinggi, sepertinya ini agak riskan ya. Makanya hasil seri saya pikir tuh realistis ketika lawan Jepang. Oke, berarti hasil seri melawan Jepang di laga perdana nanti. Nah, lawan Arab Saudi. Arab Saudi, ya benar. Saya yakin kita bisa mengalahkan Arab Saudi. Kenapa? Yakin ya, Bung ya? Ya, dua pemain inti kita sudah turun. Dan kemarin waktu bertanding di kandang Arab Saudi kita bisa menahan imbang Arab Saudi, meskipun sepanjang pertandingan kita di pressure terus gitu. Tapi itu berhasil ya menahan imbang ya. Berarti menurut Bung Yol tadi nih, Asnawi cocok nih diturunkan ketika kontra Jepang. Nah, bagaimana dengan Arab Saudi nih, Bung? Kalau menurut saya idealnya ketika Arab Saudi pemain yang diturunkan ketika kita bisa menahan imbang Bahrain. Ya, kalau ketika lawan Bahrain kan ball positionnya tidak jauh beda, 50 Bahrain kita 40 sekian. Hanya beda tipis saja. Hanya beda tipis gitu. Nah, kalau lawan Bahrain saya pikir kalau bisa mungkin untuk sementara Asnawi dicadangkan dulu. Ya kan, Senpati nama boleh juga, masih bisa banyak pemain-pemain lain yang bisa diturunkan selain Senpati nama. Ingat Arhan beberapa kali nggak diturunkan. Tapi justru dia di akhir pertandingan malah memberikan kontribusi ya, Bung ya. Kontribusinya dengan lemparan ke dalamnya gitu. Nah, tadi kita sudah membahas Asnawi, Shin dan juga Zaid Idris yang kemungkinan akan absen nih lawan Jepang. Nah, untuk menggantikan Zaid Idris sendiri, menurut Bung adakah pemain yang mumpuni selain Jordi Amat dan Rizky Ridho kan belum diturunkan. Rizky Ridho kan selalu pemain cadangan. Dan menurut saya ketika Zaid Idris itu tidak hadir di pertahanan, Rizky Ridho lah alternatif. Saya pikir itu penting untuk disiapkan. Menjaga jantung pertahanan ya, Bung ya. Iya, kalau saya yakin ini lawan Jepang kita harus tidak bertahan total sih sebenarnya, tapi kita berharap serangan balik gitu. Nah, ketika serangan balik ini saya pikir harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Iya. Nah, saya sering katakan problem kita ini lapangan tengah selalu. Kita tidak punya pemain yang mobile yang bisa kesana kemari. Gitu ya, kalau Tom Hayen memang, tapi kan dia selalu juga fisik harus diakui. Karena juga dia sudah termakan usia, begitu ya, Bung.
Nah, menurut Bung sendiri dari kacamata Bung Yoel nih, adakah pemain yang sebenarnya layak nih dipanggil ke timnas untuk memperkuat sang Garuda, tapi tertutup kemungkinan untuk bisa gabung lagi nih? Nah, ini kan rentang waktu cukup panjang ini ya, Iya. cukup panjang. Dan ingat ada Piala AFF ya? AFF ya, benar, di 2024, November ya kalau di Oktober, November ya kan. Itu kan masih bisa menjadi bahan untuk pertimbangan bagi STY untuk memanggil pemain-pemain mana yang kira-kira bisa menambah squad Garuda gitu. Memperkuat waktu nanti AFF ya Bung ya? Iya, pemain-pemain muda masih banyak. Ada dari pemain Liga 1 siapa menurut Bung yang pantas untuk dipanggil untuk memperkuat AFF nih? Iya, kalau kemarin supaya Ramadan Sananta kan nggak dipanggil nih. Oh iya. Barangkali ada alternatif Ramadan Sananta dibutuhkan ketika kita. Supaya netizen ini nggak berisik lagi ya nanti naturalisasi mana pemain lokal gitu ya. Pemain lokal yang tapi memang ada pemain lokal yang tidak dipanggil itu barangkali bisa menjadi pertimbangan. Iya. Kan terkejut kita kemarin Malik Rizaldi ya. Malik Rizaldi dipanggil. Yang tidak pernah dibicarakan jarang kan tiba-tiba dipanggil. Iya. Kan Wahyu, begitu juga dengan Wahyu ya Bung ya? Wahyu Prasetyo. Nah, yang nggak pernah tidak pernah muncul tiba-tiba dipanggil. Dan saya pikir Wahyu bisa diturunkan ketika lawan Jepang. Oh baik. Iya, berdua dengan Asnawi kah? Ya, mungkin Asnawi sebelah kanan, Wahyu sebelah kiri dan Kirido yang menjadi jenderal lapangannya. Bisa baik. Berarti mungkin nanti pemain-pemain lokal mungkin bakal diturunkan Sinteyong untuk di AFF ya Bung ya? Ya, ini saya pikir kalau pemain lokal yang banyak diturunkan ketika lawan Jepang tentu ekspektasi orang, semangat orang juga luar biasa. Dan biasanya pemain lokal tuh kalau dukungan dari penonton yang luar biasa, semangat juang lebih tinggi. Iya. Menurut saya sih gitu. Menurut Bung Yoel ya? Iya. Oke. Nah, ini mengingat Jet Izes tadi sempat absen begitu ya, Bung. Kita sudah mulai banyak nih menumpuk pemain-pemain di lini belakang. Iya. Nah, pasti Bung Yoel juga udah tahu ya rumornya mengenai Kevin Dix nih yang bakal dinaturalisasi nih, Bung. Nah, ini Kevin Dix ini apakah solusi nih, Bung? Ini kan untuk bertahan juga. Iya, pemain kita bertahan. butuh gelandang serang. Kita butuh gelandang serang, bukan pemain bertahan. Iya, ya? Kalau misalnya pemain Barcelona itu Pedri mau ya, kira-kira begitu ya. Baik, ya. Nah, mungkin bisa. Mungkin gitu. Messi kalau misalnya dicari-cari butuh. Iya, kalau Messi mau jadi di warga negara Indonesia bisa, usahakan gitu. Sebagaimana mungkin ya, Bung. Nah, kita butuh gelandang serang, kita butuh pemain tengah. Ini yang kelemah kita. Marcelino kita harapkan sebenarnya, tapi nggak tahu kita kenapa belakangan penampilan Marcelino di bawah ekspektasi orang. Baik. Oke. Nah, tadi Bung sudah sampaikan kita butuhnya gelandang serang. Iya. Nah, lalu bagaimana Bung untuk mengantisipasi jika seandainya kita melangsungkan laga-laga internasional kembali, namun harus seperti Jay Izes tadi dan juga Ivan Jenner di belakang itu harus absen gitu, Bung. Apakah dengan menumpuk pemain-pemain di lini belakang itu menjadi solusi dari skuad Garuda biar bisa bertahan setidaknya begitu, Bung, walaupun tidak mencetak gol gitu ya? Ya, saya juga nggak tahu sih kenapa kemudian Sinteyong ataupun PSSI banyak mengincar pemain-pemain diaspora yang berposisi sebagai pemain belakang. Ya, kalau striker kita terbatas ya. Iya. Kemudian juga pemain lapangan tengah kita cuma Nathan dan Tom Hai. Iya, baik. Dan kali ini di timnas striker murni kita cuma Rafael Struijk ya. Iya, di striker murni kita gitu. Dan pemain seperti Ramadan Sananta atau mungkin Oki Caraka yang menjadi striker andalan di klubnya masing-masing kan juga belum diturunkan. Iya. Gitu. Nah, sebagai pertanyaan penutup nih, saya tadi kita sudah bincang-bincang mengenai Kevin Dix, sudah lini belakang dan juga squad-squad yang harus diturunkan STY, yang harus pandai-pandai lah istilahnya STY ini meramu ya benar untuk menghadang pemain-pemain Jepang dan juga mencetak gol, memenangkan pertandingan nanti di melawan Arab Saudi. Nah, Bung. Ada berapa laga kandang kita ya, lawan Arab Saudi, lawan Jepang, lawan Bahrain. Dan Bahrain kan sangat ketakutan nih. Iya, ini kita dan PSSI kemarin sudah menjawab ya. Kemarin atau barusan ini saya melihat beritanya PSSI menolak untuk di luar dari Jakarta. Oh iya, pasti walaupun permintaan Bahrain juga. Karena mungkin mereka ketakutan ya, Bung ya. Iya. Siapa suruh curang gitu ya, Bung? Yang curang kan wasit, tapi kena ya Bahrain. Karena wasit memihak Bahrain waktu itu ya. Karena kalau kita menang lumayan sekali poinnya. Itu luar biasa bisa mengalahkan Bahrain di kandang mereka kan. Iya, benar. Nah, untuk pertanyaan terakhir ya, Bung ya. Kita ini sedang di posisi
klasmen yang paling bawah nih, bukan yang paling bawah, misalnya posisi kelima setelah Cina ya, Betul. Bung. Nah, apakah menurut Bung Yoel sendiri STY ini pantaskah untuk out dari Indonesia? Ya, nah, ini pertanyaan agak seram ini ya. Ya, karena ini tagarnya sudah mulai viral nih, Bung, di X juga ya, sudah mulai menggaungkan STY out hanya dengan 1 kali kekalahan saja. Apakah ini adilkah bagi STY untuk? Oh, saya pikir terlalu cepat ya, terlalu dini untuk mengevaluasi dengan hanya kekalahan satu lawan Cina, ya kan. Dengan prestasi-prestasi yang sudah diraih oleh meskipun belum meraih trofi ya, Bung ya. Iya, beda dengan Indra Sapri ya, pemain pelatih lokal yang sudah banyak meraih piala. Local pride ya, Bung. Tapi saya pikir terlalu dini lah untuk mengevaluasi, untuk apalagi kemudian tagar untuk memecat STY. Memang kita sudah punya pelatih yang berkualitas selain STY sampai sekarang belum kan? Iya, benar. Ya ini menurut saya terlalu cepat. Jadi mungkin apalagi ini sedang masa proses. Betul. Nah, target kita kan sebenarnya kan bisa lolos ke babak keempat. Iya. Nah, artinya kan disitulah pertaruhan kita sebenarnya nanti. Kalau kita lolos otomatis, apalagi peringkat 2, itu prestasi ya, pencapaian. Tapi mungkin kata orang bisa dibuatin patung nih, Bapak. Iya, seperti dulu pelatih Yunani ya, yang dibuatkan patung oleh Yunani karena sejarah ya, Bu. Bisa menjadi juara Piala Eropa. Iya. Nah, kalau tadi kan kita realistisnya mau ke ronde 4. Kalau seandainya kalah lagi dengan dan peluang lolos ke ronde 4 itu juga gugur, gimana, Bung? Apakah masih tetap belum pantas? Ya kan ini target dulu awalnya kan STY ini target supaya Indonesia ini bisa tembus peringkat 100 FIFA. Ya, 100. Itu targetnya. Ya. Target lolos Piala Dunia ini kan tidak. Gitu. Ya. Jadi kalau mengatakan bahwa Indonesia gagal lolos Piala Dunia kemudian STY dipecat, ya itu kewenangan PSSI. Iya. Tapi menurut saya sudah terikat kontrak ya, Bung, sampai 2027 nanti. Iya, jadi saya pikir tidak begitu juga sih solusinya gitu. Mungkin yang perlu kita pikirkan bagaimana timnas kita ini, terutama pemain-pemain lokal kita bisa bermain maksimal di timnas Indonesia. Gitu. Berarti kita masih perlu beri kesempatan lagi untuk STY. Ya, kalau saya sih ditanya. Ya kasih aja kesempatan dulu kesempatan sampai kontraknya habis ya, Bu? Ya sampai kontraknya habis gitu. Biar kalau dia membuktikan ya, Bu. Betul. Kalaupun dia gagal dan gagal lagi ya itu kan wewenangnya PSSI. Tapi tetap bahwa tanggung jawab seorang pelatih ya kan itu risiko. Ya. Banyak pelatih-pelatih yang kemudian diberhentikan tengah jalan, dipecat kan? Iya. Nah, walaupun sudah terikat kontrak. Iya, itu biasa itu. Iya. Paling nanti PSSI lah yang mengambil mengevaluasi. Mengevaluasi. Baik, Bung, tadi kita sudah melangsungkan ngobrol-ngobrol nih, ngobrol santai ya seputar timnas kita yang kalah kemarin lawan Cina dan juga dicurangin dengan Bahrain. Luar biasa sekali ini pendapatnya, Bung, mengenai Indonesia kali ini. Apa harapannya, Bung, di November nanti? Ya, kalau saya ditanya kita berharap bisa menahan imbang Jepang. Ya kan, kalau menang luar biasa. Dan kita bisa mengalahkan Arab Saudi. Baik. Iya, Arab Saudi lah sasaran kita ini. Oke, berarti kemudian kalau STY itu memang pelatih berkualitas bisa nggak mengalahkan pelatih kelas dunia ya, Bu? Iya. Berarti harapannya untuk di Jepang imbang saja sudah bagus. Ya, kalau Jepang kita nggak usah terlalu ekspektasi tinggi lah dengan STY ya, tapi lawan kontra lawan Arab Saudi. Karena kemarin kita juga sempat kalah 4-1 ya, Bung, ya di Piala Asia ya. Betul. Oke, baik, Bung, terima kasih untuk sesi ngobrol-ngobrolnya hari ini, seru banget nih sama Bung Yoel ya. Kita ngobrol-ngobrol kedua kalinya nih dengan Bung Yoel. Buat teman-teman semua pecinta sepak bola, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan juga di komen nih ya, Bung ya, di channelnya Sepak Bola Kita. Terima kasih, Bung Yoel. Salam Garuda ya, Bung ya. Bola kita bersama kita. Maju bersama sepak bola Indonesia.